Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kita yang rutin kita laksanakan setiap habis bodahan Senin. Ini masih kajian tasawuf dan masih berkaitan dengan hati dan juga nafs, yang ternyata nafas dengan hati itu berbeda dan hawa itu juga berbeda ya. Dan nafas kita ini, nafsu kita ini itu kadang-kadang sering kali seperti seolah-olah menyerupai hati. Dan ketika kita melakukan sesuatu perbuatan amaliyah, belum tentu dari hati, kadang itu nafsu. Nafsu yang membuat seolah-olah kita ini melaksanakan amal dengan hati, padahal bukan. Dan malah tidak manfaat amal yang kita lakukan tersebut. Nah, seperti orang yang dia ini punya utang, seperti dikatakan di sini, dia punya utang. Punya utang, tapi dia tidak bayar, tidak ngelunasi utangnya, tapi dia malah senang sodako. Ibarat kata begini, nguber sunnah lali wajib. Kayak banyak orang yang dia ini tidak ngaji ilmu syariat, sedangkan dia tidak paham tentang caranya sholat, tidak paham caranya wudhu, tidak paham caranya ibadah yang lain, tapi dia suka maulid, suka hadir majelis maulid, tapi tidak suka ilmunya. Tidak suka ilmu yang wajib, yang harus dia pelajari. Ini kan maghrur ini. Ini nafsu nih. Ini bukan hati. Dan itu bukan mahabbah. Kayak contoh orang mengaku cinta kepada Nabi. Ya, aku ini cinta sama Nabi, aku melakukan begini begitu. Semuanya karena Nabi, karena Nabi, karena Nabi. Tapi dia melakukan hal yang dibenci sama Nabi. Melakukan sesuatu yang dimurkai sama Nabi. Melakukan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan Nabi. Tapi dia mengaku cinta. Ini nafsu juga. Dan dia mencari pembenaran dengan dia melakukan semua perbuatan-perbuatan itu dengan mengatasnamakan aku cinta sama Nabi. Padahal enggak. Kayak orang cinta sama orang lain. Misalkan suami cinta sama istri gitu ya. Tapi dia tidak suka dengan hal-hal yang misalkan istrinya, misalkan ya istri ini dia suka mungkin makan terasi gitu atau gimana, si suami tidak suka, dan dia tidak suka istrinya makan terasi di depan dia, sambal terasi gitu misalkan. Ini sebetulnya cintanya sama istrinya bukan 100%. Kalau dia cinta sama istrinya 100%, maka dia tidak akan mempermasalahkan apapun yang dia tidak suka yang dilakukan oleh yang dia cinta tadi, kecuali hal itu bertentangan dengan Allah dan Rasul. Karena cinta kepada Allah dan Nabi itu lebih tinggi dari segalanya. Nah, kemudian kalau misalkan di hati kita ada sesuatu mahabbah atau munculnya cinta itu tadi, maka seluruh perbuatan kita ini akan menyenangkan bagi orang yang kita cintai. Akan menyenangkan bagi orang yang kita cintai. Kalau cinta kita memang dari hati. Tapi kalau cinta kita itu dari nafsu, maka belum tentu. Belum tentu akan menyenangkan bagi orang yang kita cintai. Ya tadi loh, kita akan melakukan sesuatu yang kita suka. Nah, kayak contoh, ini sering ada contohkan itu kalau misalkan kayak di mana di pengajian-pengajian gitu. Kalau misalkan ada orang, laki dan perempuan, kemudian si laki ini WA, tapi nggak dijawab sama si perempuan, padahal centang biru. Rasanya gimana? Ngamuk, stres, kecewa, dan sebagainya. Berarti itu sebetulnya dia masih cinta sama dirinya juga. Cinta sama pasangannya tadi, sama perempuan tadi mungkin tidak 100%. Kecuali kalau suami istri begitu ya, suami istri terus di WA gak jawab-jawab, kan khawatir namanya suami, iki lapo kok jawab-jawab, cocok geblak di dapur. Cocok mari kecipratan minyak pas goreng, nah, kayak gitu kan itu wajar kan, nggak dibalas-balas
namanya khawatir. Yang Anda bahas bukan suami istri. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Jadi kadang kita ini tidak bisa membedakan antara cinta dengan nafsu. Bahkan cinta kepada Allah, cinta sama Nabi, itu juga bisa nafsu loh. Karena bukan cinta itu sebetulnya. Cinta sama Nabi, tapi melakukan hal yang dibenci sama Nabi. Itu kan nafsu toh. Padahal dia suka maulid di mana-mana diparani. Saat ado-adonya maulid, saat jauh-jauhnya maulid, pelosok-pelosok diparani. Cuman dia tetap melakukan pelanggaran syariat. Lah itu yang aneh. Kalau dia memang berjuang untuk masuk ke hadir di majelis-majelis maulid, majelis-majelis sholawat, dan dia juga berusaha untuk menyenangkan hati Nabi dengan menjalankan syariat dengan aturan yang sesuai. Nah ini baru benar-benar cinta dari hati. Kayak kita contohkan, kita ketika maulidan, dengar maulid. Apakah berarti kita cinta sama sahibul maulid yaitu Nabi? Lihat dulu. Ketika kita terlena dengan aluran gosidahnya, terbangannya, kita merasakan kenikmatan dan sebagainya, apakah kita memang betul-betul cinta sama Nabi? Lihat. Apa lihatnya? Yang kamu suka apa di sini? Kalau dikatakan, aku suka soalnya suaranya enak kabeh. Vokalnya enak. Oke. Terus terbangannya enak. Sound systemnya enak. Suasananya enak. Koncone akeh. Udah? Ya. Sekarang dibalik. Kalau ternyata sound systemnya tidak enak, vokalnya tidak enak, terbangannya juga tidak enak, dan tidak rame, tapi yang dibaca sama, kira-kira gimana hati kita? Kalau hati kita berubah, kenyamanan kita berubah, maka cinta kita bukan dari hati. Tapi kalau kita tetap tidak berubah, karena kita fokusnya adalah ini pembacaan maulid orang yang saya cintai, manusia yang paling saya cinta, maka apapun gosidahnya, apapun sound systemnya, bagaimanapun suasananya, tetap tidak akan berubah nyamannya di hati. Itu kalau kita ingin tahu kita ini cinta beneran apa enggak. Nah. Dan cinta itu butuh pembuktian. Pembuktian cinta dengan mentaati siapa yang kita cinta. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai nanti dia memiliki kiamah. Kata Imam Hasan al-Basri, orang yang cinta itu adalah orang yang manut, nurut, taat sama yang dia cinta. Itu konsekuensi dari cinta hati. Bukan ngaku-ngaku cinta secara nafsunya aja. Cinta butuh pembuktian. Tanpa pembuktian berarti memang kita tidak cinta. Cinta juga butuh ujian. Berat loh kita untuk cinta sama Nabi ini aslinya. Butuh ujian. Ujian berat. Walaupun bukan secara fisik ya, tapi ujian berat di kehidupan ini. Karena konsekuensi ketika kita cinta sama Nabi, maka kita harus benar-benar jaga syariat yang dibawa oleh Nabi. Berat itu kan. Dan kita harus bangga dengan sunnah Nabi. Berat juga. Banyak orang malu dengan sunnah Nabi. Banyak orang yang tidak nyaman dengan kesunahan Nabi. Karena pada zaman ini beda dengan zaman dulu lah, bla bla bla. Mahabbah, cinta butuh pengorbanan. Dan cinta butuh pembuktian. Pengorbanan dalam arti pengorbanan melewati ujian. Dan butuh pembuktian. Mana buktinya ketika kita mengaku cinta sama Nabi? Suami istri ketika mengatakan saling cinta, butuh pembuktian juga kan? Apa buktinya? Ya, jadi kalau misalkan ada kita mencintai, ngaku cinta Nabi, tapi mengkhianati Nabi. Kita kan mengkhianati Nabi kalau melakukan maksiat ini kan? Nabi cinta sama umatnya luar biasa. Cuman kita mengkhianati Nabi dengan kita melakukan hal yang melanggar syariat. Itu kan mengkhianati. Nah, apakah mungkin cinta mengkhianati? Ya akan mungkin kan? Cinta tidak akan mengkhianati. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi. Tapi ya begitulah. Kadang-kadang orang ini
mengaku cinta sama Nabi. Oh, saya cinta sama bukti apa? Lo saya kan maulid tang dindi teko kok. Itu bukan bukti itu. Itu bukan bukti utama itu. Iyalah, oke lah. Memang kita dengan dalih cinta sama Nabi kita asik dengan maulid, oke. Cuman apakah 100% bukti itu? Enggak. Bukti yang paling utama adalah melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang. Kan itu buktinya kan? Itu buktinya. Coba lihat para aulia ulama. Al-Walid Abu Zaid Habib Alwi. Dalam memegang sunnah bagaimana, memegang syariat bagaimana. Betul-betul cekelan dengan syariat. Intinya kembali lagi, cinta butuh pembuktian dan pengorbanan dalam menjalani ujian. Kalau kita hanya sekedar merasa cinta saja, itu nafsu tanpa ada pembuktian tersebut, hanya nafsu. Ya, moga-moga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cinta yang benar-benar cinta, supaya kita bisa mendapatkan cinta Nabi dengan sempurna dan juga bisa menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang nikmat, agar supaya nanti kelak di yaumil qiyamah kita layak untuk masuk dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadini kan sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.